Minasan, mari kita lanjutkan cerita Sakamoto Days chapter 60 dan 61, di mana pertarungan di pesawat untuk memenangkan ujian masuk JCC masih berlangsung. Sebelum itu, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Kanaguri yang tampak bersemangat karena merasa senang bisa menjadi pengurus ujian. Dia merasa akan memperoleh beberapa rekaman yang bagus. Sementara itu, sudah ada dua tim di sini, yaitu Shin dan Mafuyu, serta Sakamoto dan Akira. Pilot mengumumkan kepada semua peserta ujian, dari 360 peserta, sebanyak 297 peserta telah tersingkir. Dengan begini, total peserta yang tersisa adalah 63 orang. Masih ada waktu 30 menit hingga tiba di tempat tujuan. Selamat menikmati penerbangan Anda. Di kokpit, pilot dan kopilot mengobrol soal ujian tahun ini. Menurut mereka, ini benar-benar sebuah bencana. Belum pernah dia melihat sampai ada separuh dari total pengurus ujian yang tersingkir. Namun, itu bukan urusan mereka sebagai pilot. Beralih pada Mafuyu yang berlari di belakang Shin, membuat Shin tidak nyaman dan menyuruh Mafuyu untuk berhenti mengikutinya. Sembari berlari, Mafuyu penasaran dengan alasan Shin mengikuti ujian ini. Tetapi Shin berteriak bahwa itu bukan urusan Mafuyu. Sementara itu, kamera Kanaguri tengah mengawasi mereka berdua. Menurut Kanaguri, kalau dari tampilannya, tampaknya mereka adalah seorang pemula yang masih cukup muda. Kenapa di umurnya yang masih belia, mereka memilih jalan hidup sebagai pembunuh bayaran? Kanaguri melihat kejadian itu sangat menarik dan mulai memperbesar pengambilan gambarnya pelan-pelan. Kanaguri bahkan menyuruh seseorang untuk mendorongnya pelan-pelan agar kameranya tidak bergoyang. Rupanya, Kanaguri didorong oleh seseorang yang sudah babak belur dengan menaiki troli barang. Kanaguri berteriak dan cut! Hasil yang luar biasa. Kanaguri pun memuji kerja yang bagus untuk orang yang telah mendorongnya, membuat Shin dan Mafuyu tampak waspada dengan Kanaguri sebagai pengurus ujian. Tiba-tiba, pipi Shin merah merona karena kagum dengan sosok Kanaguri, sang sutradara film. Membuat Kanaguri terkejut karena Shin mengenalnya. Mafuyu pun menanyakan, siapa dia? Shin lantas berteriak dengan hebohnya untuk menjelaskan bahwa Kanaguri adalah sutradara, penulis naskah, kameramen, produser, dan pencetus film pembunuhan. Dia punya fans yang cukup banyak di dunia ini atas sinematografinya dan penggambaran dunia pembunuh bayaran yang sangat realistis. Dia dikenal sebagai pelopor film pembunuh bayaran. Namun, Mafuyu menyuruh Shin untuk berhenti menjelaskan karena air liurnya sampai muncrat-muncrat. Mafuyu lalu menanyakan apa yang dilakukan sutradara film terkenal di sini. Kanaguri balik bertanya, menurut Mafuyu, dia sedang melakukan apa? Sudah jelas, Kanaguri sedang syuting film. Seperti yang Mafuyu lihat, beberapa urusan dengan ujian transfer ini. Mafuyu dengan kesal memaki Kanaguri bangsat karena dirinya sama sekali tidak memberi Kanaguri izin untuk merekamnya. Tetapi Shin tampak membujuknya. Kanaguri berbicara agar Mafuyu tidak memikirkan soal kameranya karena dia hanya ingin mengambil rekaman yang begitu natural. Namun Mafuyu mempertanyakan apakah Kanaguri mendengarkan ucapannya tadi. Kanaguri dengan kesal menanyakan apa masalah Mafuyu. Padahal Kanaguri sudah memberikannya kesempatan untuk ikut andil dalam filmnya. Mafuyu yang sudah tidak bisa menahan emosinya lalu mengajak Shin untuk segera pergi dan melupakan soal film konyol ini. Mendengar itu, Kanaguri pun tersinggung. Mafuyu menambahkan bahwa film itu terlalu lama dan panjang. Kanaguri tidak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Kenapa Kanaguri tidak beralih menjadi YouTuber saja? Jika Kanaguri ingin tahu detailnya seperti apa, Kanaguri bisa mengeceknya di Google. Shin pun meminta Mafuyu mendengarkannya, begitupun Kanaguri yang menyuruh mereka untuk tidak pergi. Dengan serius, Kanaguri mengatakan bahwa dia akan membunuh siapapun yang menghina filmnya.
membuat Shin dan Mafuyu sangat terkejut. Kita pun diperlihatkan bagaimana Kanaguri menerjang untuk langsung membunuh Mafuyu. Shin pun berusaha melindungi Mafuyu dengan melihat masa depan gerakan Kanaguri, tapi Kanaguri sangat cepat sekali. Namun, selama Shin bisa membaca pergerakannya, sayang sekali Shin kehilangan pandangannya atas Kanaguri. Padahal, seharusnya pergerakannya sesuai dengan apa yang telah dia prediksi. Bagaimana bisa Kanaguri mengubah masa depan? Sekarang, Kanaguri sudah berada di belakang Shin dan Mafuyu. Tapi siapa sangka, seseorang menyerang Kanaguri hingga meretakkan papan syuting yang dipakai Kanaguri untuk menahan serangan itu. Rupanya, dia adalah Sakamoto dan Akira. Akira tampak protes karena Sakamoto membuatnya tiba-tiba menembak. Bagaimana jika tembakannya tadi mengenai orang lain? Sakamoto pun meminta maaf. Kanaguri lalu tercengang melihat sosok yang profilnya cocok sekali. Seseorang yang memiliki sifat lemah lembut serta wajahnya yang begitu mempesona. Akhirnya, Kanaguri menemukan seorang tokoh protagonis yang ideal. Sakamoto dan Akira pun heran dengan reaksi Kanaguri yang seperti orang gila. Kanaguri pun bergerak dengan cepat, di mana dia sekarang sudah memegangi pundak Akira. Kanaguri sudah memutuskan bahwa Akira akan menjadi bintang bagi film Kanaguri. Sakamoto pun langsung menusukkan pulpen di leher Kanaguri, tetapi Kanaguri sudah berpindah tempat sembari membawa tubuh Akira. Kanaguri menjelaskan bahwa film adalah soal memperoleh hasil rekaman kejadian yang menarik. Kanaguri perlu memulainya dengan sesuatu yang kuat dan menarik. Shin dan Sakamoto pun menyadari jika peluru JCC yang mereka telah dapatkan kini dicuri oleh Kanaguri sewaktu dia berpindah tempat tadi. Kanaguri pun kini menembak menggunakan pistolnya, tetapi tidak ditujukan pada Sakamoto, melainkan pada kepala pilot. Tentu saja hal itu membuat pesawat mereka terjun bebas tanpa dikendalikan oleh siapapun. Kepanikan pun terjadi, membuat Kanaguri mengatakan bahwa ini adalah waktunya syuting. Orang-orang yang berada di dalam pesawat kini melayang tanpa bisa mengontrol tubuh mereka, tak terkecuali Sakamoto, Akira, Shin, Mafuyu, dan Kanaguri. Dengan posisi melayang, Kanaguri berpikir bahwa ini tidak seperti yang dia harapkan. Kanaguri merasa ini membosankan dan ingin melupakan bagian ini. Kalau tidak, penonton akan angkat kaki dari tempat duduknya. Kanaguri pun mengambil kameranya dan menstabilkan posisinya, membuat Shin keheranan dengan apa yang akan Kanaguri lakukan sekarang. Kanaguri pun mulai mengaktifkan tembakan yang keluar dari kameranya dan berteriak, "Bersiap! Action!" Ledakan besar pun terjadi di badan pesawat. Kanaguri meminta para pembunuh bayaran untuk mendengarkannya karena ini adalah syuting sebuah film. Semua orang pun kini keluar dari badan pesawat yang sudah hancur lebur itu dan melayang di langit tanpa perlengkapan pelindung ataupun parasut. Kita pun diperlihatkan Mafuyu, Shin, Sakamoto, dan Akira yang melayang di udara, serta kebingungan dengan apa yang terjadi. Sementara itu, kepala pengurus ujian bernama Usami langsung mengaktifkan payung udaranya. Dia mengomel karena semuanya akan mati. Siapa yang akan bertanggung jawab atas semua ini? Apakah dirinya? Namun para pengurus ujian lain juga mengaktifkan payung udaranya dan menolong Mizuno. Mereka mengomel karena sejak awal menentang perekrutan si sutradara gila itu. Usami terkejut karena ini semua menjadi kesalahannya. Tapi untunglah mereka sudah menyiapkan parasut bagi para pengurus ujian. Usami pun penasaran jika dia menanggung semua masalah ini, apa ada seseorang yang mau menggantikan posisinya? Pengurus ujian lain bernama Atou meminta Usami tidak perlu khawatir karena dia punya ide. Bagaimana kalau mereka menganggap jika ini bagian kedua dari ujiannya? Usami menganggap ide Atou benar-benar jenius.
Usami pun memberikan pengumuman bagi semua peserta ujian lewat megafon bahwa mulai dari sekarang, seperti yang telah mereka rencanakan, ini adalah bagian kedua dari ujian transfer. Untuk bisa melewati ujian ini, mereka harus setidaknya membawa 1 peluru serta mendarat dalam keadaan selamat. Sontak, semua orang yang mendengarnya pun sangat terkejut. Bahkan, pengurus ujian bernama Noro yang juga terbang bebas karena tidak diberi parasut mengomel. Sebelumnya, dia tidak diberitahu soal ini. Shin pun berteriak, jelas-jelas ini semua belum direncanakan. Ketika seorang peserta memaki mereka semua bajingan karena ujian tahun ini aneh sekali. Seseorang menegurnya untuk berhenti mengeluh. 10 tahun yang lalu, ada 15 orang yang berhasil selamat dalam kecelakaan pesawat tanpa berbekal parasut. Berdasarkan dari rute penerbangan mereka dan fakta bahwa mereka masih menghirup oksigen, kira-kira mereka berada di atas ketinggian 20.000 kaki serta jatuh dengan kecepatan 120 mph. Waktu mereka hanya tersisa 2 menit. Seseorang lainnya menganalisis jika semua peserta akan mencoba terjun ke arah perairan, karena itu akan mengurangi dampak kejatuhan ini. Jatuh dari ketinggian seperti ini rasanya seperti menghantam sebuah beton. Mafuyu pun menangis karena dia merasa akan mati. Namun Shin menyuruhnya berhenti menangis. Sementara itu, dari atas, Kanaguri memegangi kameranya untuk merekam situasi antara hidup dan mati yang sungguh realistis sekali. Menurutnya, ini sangat indah. Protagonis mereka tiba-tiba menunjukkan raut wajah kepanikannya. Bagaimana dia akan mengatasi situasi ini? Menakjubkan. Sakamoto yang melihat Kanaguri berada di atasnya, lalu meniup untuk mengeluarkan udara dari mulutnya agar tubuhnya lebih ringan dan dapat menjangkau Kanaguri. Dengan cepat, Sakamoto menendang Kanaguri yang lalu diblokirnya dengan sikunya. Kanaguri tampak heran karena Sakamoto segera menjauh darinya. Rupanya, Sakamoto sengaja menyerangnya untuk mendapatkan peluru JCC kembali. Kanaguri pun menyebut Sakamoto sebagai tokoh pembantu. Shin lalu berteriak agar Sakamoto melupakan si bodoh Kanaguri itu karena mereka perlu memikirkan bagaimana caranya mendarat. Sakamoto menanggapi bahwa meski mereka bisa mendarat dengan selamat, kalau mereka tidak memiliki peluru ini, sama saja mereka gagal dalam tes ini. Hal itu membuat Akira bertanya-tanya, siapa sebenarnya Sakamoto ini? Di saat semua orang sedang panik, dia malah memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sakamoto pun meminta Shin untuk tidak khawatir karena dia sudah memikirkan bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Jadi, untuk jaga-jaga, Sakamoto membawa apron. Shin pun takjub karena mereka bisa memakai apron itu sebagai parasut. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana Sakamoto yang justru dengan cepat jatuh ke bawah setelah menggunakan apron sebagai parasut. Akira lalu memperhatikan Sakamoto yang sama sekali tidak menyerah. Hanya dengan melihatnya telah membuatnya bersemangat. Akira tidak akan menyerah dan akan mengerahkan semua kemampuannya. Akira pun berpikir, apa yang menjadi kemampuannya ya? Mencuci, menyapu, menjahit, menembak. Akira cukup handal dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Tiba-tiba, Akira mengingat ada seseorang yang sering memintanya memperbaiki kancing bajunya. Akira bisa menjadi seorang istri yang hebat, jadi sebaiknya Akira lupakan saja soal menjadi pembunuh bayaran. Akira pun membuka jaket kulitnya dan berteriak agar semuanya melepaskan baju mereka sekarang juga. Sakamoto dan Shin pun tidak mengerti, namun bagi Akira tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Sakamoto dan Shin lantas membuka bajunya untuk langsung diberikan pada Akira. Sementara Mafuyu protes karena dia bisa kedinginan. Shin yang kesal lalu menegur Mafuyu untuk cepat melepaskan bajunya. Namun, ada juga orang yang membuka seluruh pakaiannya sampai bertelanjang. Dalam kondisi melayang di udara, Akira lalu mengeluarkan jarum dan benangnya.
Dia menjelaskan bahwa dia cukup mahir dalam menjahit. Dengan cepat, Akira mulai menjahit untuk menggabungkan seluruh pakaian yang telah dia dapatkan. Tentu saja, hal itu mengejutkan semuanya. Ketika selesai, semua orang lantas memegangi baju-baju yang telah dijahit menjadi parasut oleh Akira. Shin pun menyadari bahwa parasut ini cukup untuk menghambat laju kecepatan mereka. Akira lalu meminta semuanya memegang bagian ujung-ujungnya. Siapa sangka mereka sudah berada di atas permukaan laut, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bersiaplah untuk mendarat. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana semuanya berhasil mendarat ke lautan. Akira pun menutupi hidungnya. Dia sangat senang karena berhasil hidup. Tapi apa yang harus dia lakukan sekarang? Akira tidak bisa berenang. Apakah semua usaha ini akan... Untung saja ada Sakamoto yang meraih tubuh Akira dan mereka pun berhasil sampai ke pantai. Shin tampak senang karena dia sempat berpikir akan mati, sedangkan Mafuyu kesal karena sepatunya penuh dengan air. Mafuyu yang kesal mengajak Shin untuk membunuh sutradara sialan itu. Shin juga sepakat dan tidak mau lagi menonton filmnya. Beberapa saat kemudian, peluru JCC tergeletak begitu saja di pantai, membuat Shin menanyakan kenapa Akira tidak mengambil peluru itu. Ketika Akira mencari alasan untuk menolaknya, Sakamoto mengingatkannya bahwa ini bukan waktunya untuk berdebat. Akira mendapatkan peluru itu dengan usahanya sendiri. Akira pun tersenyum dan menyetujuinya. Mereka yang selamat terlihat senang karena berhasil melewati ujian ini. Salah satu dari mereka protes karena dia tidak punya peluru, tapi setidaknya senang bisa selamat. Sakamoto pun memperhatikan jahitan yang sungguh luar biasa dibuat oleh Akira. Sakamoto tidak menyangka jika Akira bisa melakukannya dalam situasi seperti tadi. Sakamoto bertanya-tanya, siapakah sebenarnya gadis ini? Nah, minasan, sekarang semua yang selamat akan berkumpul di pantai. Apakah pembantaian masih akan terjadi? Atau akankah pertarungan melawan Kanaguri tidak terelakkan? Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Dah.